Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan penuh pelajaran di Alkitab. Kisah Yusuf di rumah Potifar. Ini adalah cerita tentang iman yang diuji, integritas yang dipertaruhkan, dan gimana ya kesepian itu kadang bisa berujung pada penderitaan. Shalom semuanya, senang banget bisa kembali berbagi cerita yang begitu mendalam dari Alkitab bersama kalian semua. Coba deh kita renungin sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah melakukan hal yang benar, udah jaga integritas sekuat tenaga, tapi balasan yang kamu terima malah penderitaan dan ketidakadilan? Nah, ini bukan pertanyaan biasa loh, karena persis inilah inti dari dilema yang dialami oleh Yusuf. Oke, kita akan bedah cerita ini langkah demi langkah ya. Ini dia agenda kita. Mulai dari gimana Yusuf bisa sampai di Mesir, terus berkat yang dia bawa, ujian berat yang dia hadapi, sampai pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil buat hidup kita sekarang. Yuk, kita mulai. Perjalanan kita mulai di Mesir, sebuah negeri yang benar-benar asing buat Yusuf. Bayangin deh, dia itu baru aja dikhianati, terus dijual sama kakak-kakaknya sendiri. Sekarang, dia tiba di Mesir bukan sebagai anak kesayangan, tapi sebagai seorang budak, sendirian. Nah, disinilah kita ketemu sama 3 tokoh utama yang nasibnya bakal saling terkait. Pertama ada Yusuf, si pemuda Ibrani yang soleh. Terus ada Potifar, tuannya seorang pejabat tinggi Mesir. Dan yang ketiga, istri Potifar, yang nantinya jadi pusat dari ujian terbesar dalam hidup Yusuf. Dan di tengah situasi yang kelihatannya suram ini, justru sesuatu yang luar biasa terjadi. Meskipun statusnya cuma seorang budak, Yusuf itu nggak terpuruk, malah sebaliknya, kehadirannya mulai membawa perubahan besar di rumah Potifar. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Keberhasilan Yusuf itu bukan murni karena dia hebat. Alkitab berkali-kali menekankan satu hal yang sama. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan inilah yang jadi sumber dari semua pencapaiannya. Dampak penyertaan Tuhan ini tuh nyata banget, sampai Potifar pun bisa melihatnya. Dan dia nggak cuma lihat, dia bertindak. Coba deh bayangin, seorang pejabat tinggi Firaun bisa mempercayakan seluruh aset dan rumah tangganya ke tangan seorang budak Ibrani. Sampai-sampai urusan Potifar itu cuma soal makanan yang dia makan. Sisanya, semua diurus Yusuf. Luar biasa kan? Dan lihat deh, berkat Tuhan itu nggak berhenti cuma buat Yusuf aja. Berkat itu meluap, mengalir ke seluruh rumah dan ladang milik Potifar. Ini prinsip yang keren banget. Kehadiran satu orang yang benar dan disertai Tuhan, itu bisa bawa berkat buat banyak orang di sekelilingnya. Tapi, justru di puncak kesuksesan dan kepercayaan inilah ujian yang sesungguhnya datang. Integritas Yusuf akan diuji habis-habisan. Godaan ini bukan cuma datang sekali. Alkitab mencatat, istri Potifar itu menggodanya dari hari ke hari. Bayangin tekanan yang Yusuf hadapi. Dia harus menolak nyonya rumahnya sendiri, orang yang punya kuasa atas hidup dan matinya saat itu. Nah, ini dia jawaban Yusuf yang wow, luar biasa. Jawaban ini menunjukkan apa yang paling penting di hatinya. Buat dia, masalah utamanya itu bukan takut sama Potifar, tuannya, bukan. Masalah utamanya adalah hubungannya dengan Allah. Baginya, perbuatan itu adalah kejahatan yang besar dan dosa terhadap Allah. Ironisnya, keputusan Yusuf untuk melakukan hal yang benar malah membawanya ke titik terendah dalam hidupnya. Inilah harga mahal yang harus dia bayar untuk sebuah kebenaran. Situasinya makin panas. Istri Potifar jadi makin agresif sampai-sampai megang baju Yusuf. Di momen genting itu, Yusuf harus bikin pilihan cepat. Tetap di sana dan jatuh dalam dosa, atau lari dan meninggalkan bajunya yang bisa jadi bukti palsu yang menjebaknya. Dan dia memilih lari. Dan benar aja, dengan baju Yusuf di tangannya, istri Potifar langsung melancarkan senjata pamungkasnya, fitnah. Dia putar balikan cerita, mengubah penolakan Yusuf seolah-olah jadi sebuah serangan. Semua ini demi menyelamatkan mukanya sendiri dan menghancurkan Yusuf. Tentu saja, begitu mendengar cerita istrinya, Potifar marah besar. Mungkin karena cemburu, mungkin juga karena harga dirinya sebagai pejabat tinggi terasa diinjak-injak. Tanpa banyak tanya, tanpa pengadilan, dia langsung menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tapi, bahkan di tempat paling gelap sekalipun, di penjara yang dingin dan pengap itu, kalimat kunci itu muncul lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini menegaskan kalau kehadiran dan kasih Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh tembok penjara. Sekarang, yuk kita lihat lapisan yang lebih dalam dari cerita ini. Banyak ahli teologi percaya kalau penderitaan Yusuf ini sebenarnya adalah sebuah bayangan atau gambaran awal dari kisah Yesus Kristus. Paralel antara hidup Yusuf dan Yesus ini, kalau kita lihat di tabel, benar-benar menakjubkan.
dikhianati oleh orang terdekatnya, dituduh dengan saksi-saksi palsu, menderita padahal nggak bersalah, dan pada akhirnya penderitaannya itu justru membawa keselamatan bagi bangsanya. Semua pola ini menuju ke depan, ke pengorbanan Kristus yang jauh lebih besar bagi seluruh dunia. Jadi, apa relevansinya cerita ribuan tahun lalu ini buat kita hari ini? Kenapa kisah Yusuf ini masih penting banget? Mari kita coba ambil beberapa pelajaran praktisnya. Ini dia 4 pelajaran utama yang bisa kita pegang. Pertama, integritas sejati itu diuji justru saat nggak ada yang lihat. Pilihan Yusuf itu bukan buat cari muka, tapi murni karena kesetiaannya pada Tuhan. Kedua, lari dari godaan itu adalah tindakan yang kuat, bukan lemah. Ketiga, penyertaan Tuhan itu nggak terikat sama kondisi kita. Di puncak atau di dasar penjara, Tuhan tetap ada. Dan yang terakhir, kadang penderitaan yang rasanya nggak adil itu bisa jadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari yang bisa kita pahami. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama berefleksi. Apa sih penjara kamu saat ini? Mungkin itu pekerjaan yang sulit, hubungan yang rumit, atau mungkin sebuah penantian yang terasa panjang banget. Dimanapun itu, semoga kisah Yusuf ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap mencari dan melihat kehadiran Tuhan, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk ikuti, komen, dan share pembahasan ini ya, agar pesannya bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Pastikan juga untuk terus ikuti video SPJ_Alkitab buat konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.